A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar MOP Lovers? Senang kembali bertemu di Cermin Ramadan episode kali ini bersama saya Hilbram Dunar, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita selama bulan Ramadan ini, di mana tentunya saya tidak sendirian karena saat ini saya sudah ditemani di Cermin Ramadan oleh Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main Pak Hilbram yang kasep bager. Alhamdulillah, amin. Seger ya amin, Ramadan amin. ini ya. Oh iya, biasa Kiai masih jam segini. Iya, bercahaya wajahnya, cakep. Anda lampu Kiai. Oh iya, wajhun malihun. Betul. Baik Pak Hilbram. Ngomongin soal itu Kiai, Iya. kalau kita mendapatkan pujian, mendapatkan kesenangan dalam hidup ini, tentunya kita harus ingat bahwa kita harus bersyukur. Nah, kalau tadi kan Kiai sudah membacakan surah Luqman ayat 12 sampai 14 Baik. ya. Itu tentang garis besarnya adalah tentang nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Betul Subhanahu sekali, wa taala. ya. Sekaligus juga ini menjadi tema kita di episode kali ini ya Kiai ya. Bagaimana kita harus menyikapi ayat tersebut, surah Luqman ayat 12 sampai 14. Harus bisa bersyukur. Apa yang harus kita lakukan? Kiai? Iya. Pak Hilbram ya, yang saya cintai, pemirsa MOP Love yang saya banggakan, bahwa rasa syukur kepada Allah itu memang tidak hanya di surah Luqman saja. Surah Ibrahim juga menyatakan ya bahwa siapa yang bersyukur Allah tambah. Betul, yang tidak bersyukur betul. jangan pun minta yang lain, yang ada akan dicabut habis. Sangat pedih. Iya. Nah, oleh karena itu yang harus kita sikapi rasa syukur ini tidak lain adalah ala syara' wa dara' maskur, merinding saya. Apapun yang terjadi, suka dan duka, baik senang maupun juga pahitnya hidup andai kata, tetap kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Masya Nah, Allah. justru kalau orang nggak bersyukur itu, maka apapun akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pandai betul-betul menikmati. Siapa yang tidak bersyukur berarti dia tidak menikmati. Nah, orang yang rasa syukur itu berarti dia betul-betul menikmati alam semesta, menikmati ciptaan Allah. Betul. Ya, mudah-mudahan ada kata malam yaskuril galil lam yaskuril katsir. Wa malam yaskuril nas lam yaskurillah. Siapa orang yang nggak bersyukur akan nikmat yang sedikit, berarti dia nggak bersyukur akan nikmat yang banyak. Tidak bersyukur akan jasa manusia, berarti dia nggak syukur pada Allah. Banyak juga ada orang mengatakan kacang lupa akan kulitnya. akan tukangnya. Oh iya, Kacang akan goreng. kulitnya. Iya. Baik, itu demikian. Iya, tapi Kiai, kalau salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur kan mengucapkan kata Alhamdulillah. Betul. Nah, dari kata Alhamdulillah ini sebenarnya seperti apa sih? Segala puja dan puji milik Allah. Betul. Tidak hanya kata, maaf ya, lip service, decoration only, atribut berkata, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah punya rezeki yang banyak, tapi tak mau berzakat. Oh iya. Itu paradoksal, tolak belakang. Tolak belakang. Nah, Oke. kalau orang yang bersyukur tidak hanya berucap kata Alhamdulillah saja, tapi harus ada aplikasi, implementasi, realisasi. Kalau saya bersyukur, maaf, saya sehat, Alhamdulillah. Kau bersyukur, sujud di hadapan Allah. Kau berdoa terus. Nah, makanya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Iya. Kata siapa? Kayak lagu ya itu ya. Jadi kalau kita banyak uang, banyak rezeki nih Ramadan nih, kau tak pandai bersedekah, kau tak pandai berzakat, itu maaf ya, bukan syukur yang tulen, yang nothing tulus, tapi syukur hanya sekedar
di mulut saja. Iya, Tuh, iya. makanya kadang-kadang ada kata munafik tuh. Ah, Lain di ngomongnya, mulut, lain di hati, telunjuk lurus, keling berkait, musang berbulu ayam, kan gitu ya? Oh, iya. Setali 3 uang manahuk kawan seiring. Itu orang-orang yang munafik. Bersyukur, tapi hatinya nothing. Berarti kalau begitu ketika kita mengucapkan syukur juga harus diikuti dengan tindakan. Betul Nah, sekali. tindakan juga bisa berarti dalam kalimat itu bisa merupakan sebuah syukur. Betul sekali. Kau sujud di hadapan Allah. Tapi tindakan itu tidak semestinya, maaf, tidak semesti kita pamer, ria. Nah, Ya. sekarang banyak yang gitu kayak. Betul. Terkadang dia bersyukur memberikan zakat umpama. Iya. Tangan kanan memberi, ya, tangan kiri selfie. Iya. Ambil gambar. Iya. Sebaiknya ya kita bismillah karena Allah. Lillah wa fillah. Nothing tulus, ikhlas karena Allah. Nah, orang yang bersyukur itu tidak ada lain adalah semua bismillah. Ya. Siapa yang bismillah karena Allah dan orang yang bersyukur bisa menikmati karena Allah. Nah, nanti maaf. Dalam surah Saba tuh surat ke-34. Suratnya surat Saba. Nah, itu di ayat 14, 15, 16. Itu dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lisabain fi maskanim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum. Nah, di sini dulu ada zaman yang namanya negeri Saba itu, zaman Nabi Sulaiman dan Ratu Belkis waktu itu. Dia punya negeri yang namanya negeri Saba. Laqad kana lisabain fi maskanim ayah. Jadi di negeri Saba itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Luar biasa. Nah, ada 2 surga. Maksudnya 2 kebun, jannatani ayyamini wasimal, merinding. Ada 2 kebun yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Suburnya itu Masya Allah, Pak Hilbram itu bukan main negeri Saba itu, sekarang di Yaman. Hadramaut itu. Iya. Nah, dengan suburnya 180 derajat sebelah kanan, 180 derajat sebelah kiri, kan 360 tuh. Total semua subur. Katanya Allah mengatakan kulu mirizki rabbikum. Makan tuh rezeki yang aku berikan, yang kami berikan rezeki kepadamu. Ya Allah. Makan kayak Indonesia makan gitu, subur kan, gemahripah loh jenawi, toto tentem kerto raharjo. Hebat ya. Hebat. Nah, makan kulu mirizki rabbikum. Tapi setelah kamu makan, kamu nikmati semua senegeri itu, jangan lupa washkurulahu. Kamu bersyukur kepada Allah, kan gitu. Makanya setelah bersyukur, Allah katakan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah berikan negeri yang subur, pemimpinnya yang diampunin, rakyatnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya negeri Yaman itu, negeri Saba itu fa'aradu, mereka semua maaf ya, berpaling. Akhirnya Allah kirim musibah. Tuh. Fa'arsalna alaihim sel arim. Allah kasih bencana itu yang namanya banjir bandang yang besar. Masya Allah, akhirnya nggak subur lagi. Allah berikan ternyata buah-buahan yang pahitnya bukan main waktu itu. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Jadi begitu kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, yang pertama bersyukur. Bersyukur. Ketika kita berdoa juga, Ustaz, juga kita harus mengucapkan syukur terlebih dahulu, baru diiringi dengan doa yang benar kita sekali. panjatkan. Itu kenapa, Kiai? Nah, pertama kalau kita berdoa, Bapak Hibram ini yang saya cintai, pemirsa MOP Lovers yang berbahagia. Pada saat kita bersyukur itu tentunya memang kita ucapkan kata astagfirullahalazim. Ampun, minta ampun dulu. Minta ampun dulu ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kan? Segala puji bagi Allah. Taubat dulu, ampun dulu kepada Allah, baru kita memuji Allah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, kepada baginda Rasul. Dan seterusnya kita minta apapun yang kita minta kepada Allah. Tetapi jangan pongah mintanya juga. Jangan setelah Allah berikan atau Allah belum memberikan, mereka sudah ngambek. udah enggak dapet. Gitu. Nah, ini kita bahas. Betul, itu ya, Ki. Ya. Mungkin MLP Lovers ada yang pernah merasakan seperti itu. Sudah berdoa, tapi kok kayaknya belum dikasih-kasih.
Ya. Itu berarti kurang apa, Kiai? Doa itu ada yang terkabul langsung, ud'uni astajib lakum. Please ask me, I guarantee. Wih, minta akan dikasih. Kasih cash langsung, dikasih garansi langsung sama Allah. Iya. Tetapi kalau kita belum dikasih sama Allah, itu tertunda. Mungkin nih, saya haus, Allah saya haus. Saya minta minum dong ya Allah. Ada air tuh menetes di sebelah sana. Iya. Tapi tidak bisa ambil air itu. Ternyata Masya Allah, bukan air yang bening, yang hening, yang bisa diminum oleh kita. Ternyata tetesan dari bisanya lidah ular. Beracun. Beracun. Air itu. Iya. Atau pemirsa Indonesia, MOP lovers, atau nanti diberikan di surganya Allah. Ada yang langsung cash, ada juga tertunda. Nanti dulu. Nah, ada juga nanti di surganya Allah, di Jadi, akhirat kelak nanti. Doa kita itu insya Allah pasti diberikan oleh Allah. Dan wala ta'asu mirrahillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sabar. Nah, orang yang sabar kan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin kan gitu. Tapi jangan lupa tetap sholat dan berdoa dan sabar. Insya Allah bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiai, baik. Ketika kita sudah bersyukur, Iya. sudah alhamdulillah mendapatkan banyak Benar. yang diberikan oleh Allah kepada kita, kebaikan, rezeki, tapi masih pingin lebih, Kiai. Masih mau lebih. Loh kan ada yang begitu dan ya makanya mungkin MOP lovers merasakan begitu. Udah dapet motor, ingin mobil, udah punya mobil, ingin mobilnya 2, udah punya 2, ingin lagi mobilnya lebih gede. Betul, nggak habis-habisnya Pak Hibram. Boleh nggak, Kiai? Yang pertama, kita mensyukuri akan nikmat Allah, walaupun qaliluhu wa kathiru, baik sedikit maupun banyaknya. Alhamdulillah, bersyukur. Dan manusia nggak ada habis-habisnya. Ya. Dapat 1 minta 2, dapat 3 pengen 2 minta 3, dapat 3 pengen 4. Udah 4 apa dibilang? Sunnah Rasul. Iya betul. Saya tahu arahnya mau ke sana. Sampai Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk ke liang kubur, ada rasa puas. Kenapa? Udah mati. Manusia hidup nggak puas-puas. Iya. Hidup manusia. Iya. Setelah ada penghujung kematian, death is the grand leveler, bahwa kematian itu sebagai alat prata raksasa. Siapapun orangnya, baru ada kepuasan. Baru ada puas. Nggak pernah bersyukur. Oleh karena itu, mari sama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk lebih jernihnya lagi iman takwa kita kepada Allah. Hendaknya, ayo perbanyak kita bersyukur. Syukur ini, Pak, kita tidak mesti harus dapat harta. Iya, nggak harus uang gitu maksudnya. Nggak harus barang gitu. Iya betul. Sehat juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin. Itu nikmat, harus disyukuri. Keluarga sakinah mawadah warahmah. Wah, Masya Allah. Harus disyukuri juga. Iya. Nah, oleh karena itu, nikmat yang dikatakan sehat, health is better than wealth, bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Orang Arab mengatakan asyha agla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Itu sepatutnya kita syukuri. Banyak orang yang lupa Bapak Kiai Haji Hibram yang Pak Kiai ya. Jangan Kiai. Saya nggak berani. Tapi Kiai kalau kita mendapatkan nikmat, tadi kan Kiai bilang nikmat itu macam-macam. Nikmat dari barang kita, dari kesehatan kita, rezeki, sakinah mawaddah warohmah. Terus ternyata nikmatnya mulai membawa kita ke hal-hal yang kurang baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ngejagainya, Kiai? Itulah manusia yang nggak pernah bersyukur dan manusia yang nggak pernah tahu bahwa esensi iman, Islam, dan ihsan. Ya. Kalau orang yang pandai bersyukur, diberi rezeki yang banyak, tiba-tiba dia mensyukuri nikmatnya, zakat. Give the best and the best will come back to you. Wih, balik lagi. Balik. Berikan yang terbaik kepada siapapun orang. Kembali ke diri kita kok. Ayat Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Makanya manusia pandai bersyukur, duit banyak, zakat keluarkan, sehat badan, kau sujud, qiyamul lail, apalagi sekarang nih Ramadan. Betul. Wa amaluhu mudha'af, amalnya itu
dilipat gandakan loh. Iya. Ramadan Amin, sebagai ya bulan Rabbal alamin. kawah candra di muka. Betul. Peleburan dosa. Betul. Mungkin 11 bulan kita ya nggak bersyukur. Iya. Mungkin 11 bulan kita rona noda dosa. Iya, jangan. Mungkin 11 bulan kita berbuat macam umpama nih. Iya, iya. Maka 1 bulan ini Ramadan tercinta. Marhaban ya Ramadan. Jiwa kita di-tune up kembali, digodok, dicuci, ditempa, di-upgrading, dibina, ditata, di-arrange menjadi manusia yang birds and rivers of man, fitrah laksana bayi. Iya, dan Syukur. di bulan Ramadan ini banyak kesempatan kita untuk bisa belajar lebih banyak yang baik-baik. Termasuk juga dari MOP Lovers yang ingin tanya langsung sama Ustadz. Iya. Ini udah ada nih. Kiai, dari Instagram ya Kiai ya? Iya, iya. Dari @faradila_02. Pertanyaannya adalah, saya mencapai suatu hal atau suatu keberhasilan, di samping bersyukur kepada Allah, rasanya saya juga ingin mengapresiasikan dan berterima kasih kepada diri sendiri. Iya. Jadi mungkin dia dapat rezeki mau beli barang, Betul sekali. dia dapat rezeki mau beli makanan, nah, pokoknya memberikan kesenangan untuk diri sendiri. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Iya, tetapi jangan lupa juga hak dan kewajiban yang memang harus kita makan, Iya. kita olah buat badan kita, Iya. mensana and corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Tapi jangan lupa, selain kamu butuhkan buat dirimu untuk Iya. kesehatanmu, we Iya. are what we eat, apa yang kita makan itu Iya. darah kita. Iya. Be your own doctor, dirimu doktermu. Kita jangan lupa juga tuh keluarkan. Iya. Jangan hanya masuk kita makan, tapi nggak pernah dikeluarkan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2,5% cukup Kiai? Kalau orang yang non Muslim 10%. Kita 2,5% pura-pura lupa. Oke, Jadi oke. ini kadang-kadang ini sulit dan makanya musibah datang. Oh ya kalau lupa. Lupa. Tapi kalau kita mengapresiasikan diri sendiri Iya. setelah kita. It's okay, no problem. Oke, boleh. Makanya syukuri Pak Hibram. Iya. Contoh aja, kita Iya. punya istri di rumah. Punya Kiai? Ya, syukuri Satu, Kiai. akan nikmat istri yang sudah ada di rumah. Iya. Ya, kalau sudah kita syukuri nikmat istri di rumah, nanti Allah tambahkan tuh rezekinya. Tambahnya apa Kiai? Rezekinya. Buat istri di rumah, Oh bukan iya. bininya. Iya rezekinya. Iya. Iya, Pak Hibram, Amin, ya. amin. Saya amanin ke semua kata Kiai. Oke, Baik. Bapak Dila itu tadi jawabannya ya. Masih ada lagi Kiai. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram juga @purwanti14. Saya sering dengar jika menginginkan sesuatu baiknya dibacakan sholawat. Apakah benar dan manjur? Iya. Nah ini gimana nih Kiai? Tidak hanya sholawat. Oh iya sebenarnya apa? Kita membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca sholawat, ya. Dan itu juga kalau menurut saya, kalau untuk kita minta sesuatu yang terbaik, tidak lain adalah kita perbuat juga sesuatu kebaikan dulu awalnya. Ya kita Bismillah kan, kita istighfar, Ya. kita baca Allah tadi ucapan Ya. minta kepada Allah, kepada Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian juga kita harus merealisasikan, aplikasi, kemudian implementasi untuk berbuat kebaikan juga. Karena Pak tidak hanya bicara, contoh, ya Allah, saya sholat zuhur ya Allah. Hanya bicara sholat, tapi nggak ada aplikasi. Aku ingat padamu wahai Rasulullah, tapi nggak ada kata sholawat. Iya. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Itu kalau kita berdoa, berbuat kebaikan, siapa yang sholawat kepadaku satu aja, Allah balas tuh 10. Waman sholla alayya asyra, Allah balas mi'atan 100. Itu fadilah-fadilahnya. Makanya dianjurkan untuk kita membaca ayat-ayat Quran, membaca sholawat untuk meluruskan, untuk kita melancarkan sesuatu yang terbaik. Oke. Ya. Mudah-mudahan Iya. berkah selalu. Benar-benar. Dengan adanya ucapan daripada sholawat dan seterusnya. Dan juga tindakannya. Tindakan. Terus tadi Kiai mengatakan bahwa kita bersyukur itu dalam segala hal, dalam segala iya. keadaan ya, first ya, dalam keadaan Iya. senang ya pastilah kita Iya. bersyukur. Begitu juga ketika kita dalam keadaan sulit. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa Kiai. Ketika kita mendapatkan cobaan yang berat banget, kita lupa untuk bersyukur. Kita berpikirnya nih siapa yang salah ya? Salah dia ya, salah ini, menyalahkan orang, Kadang-kadang menyalahkan, marah-marah ya. Marah-marah menyalahkan keadaan. Nah, itu Betul. bagaimana Allah Kiai? mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji terlalu berat buat orang-orang, buat umatnya, buat hamba-hambanya. Kecuali dengan kemampuan, sesuai Dan kemampuan. pasti bisa. Iya. Dan juga kalau diuji sama Allah, ya kita juga jangan
Ya, kan ala syara wa dara masykur. Dalam suka dan duka tetap kita bersyukur. Nah, kalau kita suka, duka bersyukur kepada Allah, Allah semakin memberikan sesuatu terbaik. Makanya ada satu ayat Quran mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka wahai manusia, mengira setelah iman kamu kuat, wah hebat iman kamu meningkat, kemudian Allah nggak menguji kamu, lenggang kangkung kamu berjalan tanpa ada ujian. Semakin hebat iman kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sabar. Iya, betul. Kepada betul. ikhlas. Ikhlas. Ya, Iya. ala syarra wa dara masykur. Suka dan duka tetap kita bersabar. Kalau dalam kondisi Dan sulit, bersyukur. ya, Kiai, dalam kondisi sulit kita kan harus bersabar, Ya. harus bersyukur. Tapi sering juga kita ingin menenangkan atau meringankan beban kita dengan mengeluh. Boleh nggak mengeluh? Jangan mengeluh, wasting energy, wasting time, Ya. buang waktu, buang energi. Nah, solusinya pemirsa, MOP lovers yang tersayang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah dapat tenangkan hati. Jiwa tenang. Nggak usah kita, maaf ya, marah-marah ya. Iya. Nggak usah kita mengeluh. Dan seterusnya. Sebetulnya kita masih hidup juga di muka bumi, Masya Allah. Betapa nikmatnya kalau kita mensyukuri. Kalau kita tak pandai bersyukur, maaf, malah jadi azab buat kita. Iya. Percuma kita hidup di alam dunia kalau tanpa kita beribadah. Iya. Mungkin bukan mengeluh ya kalau MOP lovers merasakan seperti itu, tapi bicaralah dengan Allah gitu ya. Ya. Mengadu sama Allah ya. Betul. Curhat sama Allah ya. Ya Allah, kenapa bisa kalau begini? curhat sama orang kan 10 jadi 11. Malah 11, nambah ya 15. beratnya ya. Dan itu kemana-mana. Dilebih-lebihkan. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, Masya Allah berikan solusi dan follow up. Ada satu ayat Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Keluar kemana? Nah, keluarnya diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Nggak usah kita minta kemana-mana, ke mbah-mbah, ke dukun-dukun. Sorry ya, musyrik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kau sembah kepada Allah, jangan kamu berbuat syirik kepada suatu apapun. Jangan yang lain. Ya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya. Itu ada surga di samping rumah kita. Masya Allah, Mak amin. kita ridha Allah, ridha orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Ridha Allah, fi dzul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Iya. Iya, itu ternyata pemirsa Indonesia, MOV lovers lagi serius tuh, lagi mencatat, mendengarkan. Semoga antum semua pemirsa Indonesia di pelosok tanah air bahkan dunia menjadi hamba yang paripurna. Amin ya Allah. Dan hamba yang bersyukur kepada Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Ada tanda-tandanya nggak sih, Kiai? Ya. Orang yang suka bersyukur kepada Allah tuh seperti apa? Tanda-tandanya tuh wajhun malih, wajahnya bersinar berseri-seri seperti kamu. Lampu, Kiai. Amin, saya mah aminin aja ya. Masya Allah, Iya. tanda-tandanya Iya, dia iya. ibadahnya rajin. Tanpa disadari, maaf ya, dia juga mau berbuat kebaikan-kebaikan. Itu maaf, walaupun dia tak berucap. Saya dapat rezeki, saya sehat. Itu tanda-tandanya orang selalu menuju kebaikan terus. Kebaikan dan kebaikan. Iya, iya. Nah, kalau ada orang yang kadang-kadang baik kadang-kadang, nah itu imannya pelin-pelan tuh. Oh iya. Makanya kita harus tahu. Naik turun. Iya. Bahwa di mana saja kita berada, Allah yang melihat langsung. Itu ihsan kita mainkan. Orang kan hanya bicara soal rukun iman, rukun Islam ya. Tapi ada kata ihsan yang kadang orang lupakan tuh. Ihsan itu anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kalau kita beribadah kepada Allah nih, kita bersyukur nih kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Ya Allah. Tapi kalau kita nggak lihat Allah, Allah yang melihat kita. Waduh. Itu kata ihsan yang banyak orang melupakan. Oke. Kiai, pertanyaan terakhir. Ini rasanya banyak sama-sama MOP lovers juga suka melihat hal yang seperti ini. Ada orang yang bersyukur ngomongnya di sosial media, Kiai. Alhamdulillah beli mobil, posting. Alhamdulillah rumah baru, posting. Allah baik banget sama saya dikasih ini, posting.
Itu bersyukur yang bagaimana dan bener apa enggak itu Kiai? Semoga tidak seperti itu. Oke, jelas nih ya, Iya. lovers ya. Berarti Kiai udah bilang ya. Baiknya nggak begitu. Ada kata silent is gold, but spoken wisdom is diamond. Itu diam tuh emas. Oke. Ya, kalau mau ngomong yang bijaksana, jangan pamer ria. Itu berlian. Itu intan permata berlian. Kalau kita dikasih rezeki dengan harta berlimpah ruah, kita mensyukuri saja nikmat yang Allah telah berikan. Artinya yang saya katakan tadi berulang kali tuh saya ngomong tuh. Ya, kalau dipamer-pamer begitu kan satu ngundang maling, ngundang ria, ngundang nggak dapat pahala, ngundang kesombongan. Oke. Ngundang macam-macam deh. Iya. Kalau rezeki banyak itu satran maling tuh. Iya. Iya. Perampok banyak. Iya. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah jaga. Apalagi kita kumpul sama anak yatim. Iya, nggak usah diposting juga ya Kiai ya. Nggak usah, iya sama du'afa fakir miskin. Allah yang maha tahu kok. Iya, Allah maha iya, melihat kok. iya. Dan kita berdoa juga nggak perlu teriak-teriak kok. Kalau di padang Arafah tuh orang berdoa, Allah, Allahumma, nggak perlu. Ya kita cukup pakai mikrofon ya. Kemudian kita berdoa secara perlahan-lahan. Iya. Atau kita slowly but sure. Iya. Kita sampai kok intinya doa kita. Allah Maha mendengar dan Maha segalanya. Nggak perlu diposting Oke. Yang tangan kanan memberi kiri apa? Iya, selfie. Iya. Ya, tapi macam-macam orang ya. Iya. Mudah-mudahan hatinya nggak seperti itu. Nah, karena itu semua tergantung di hatinya. Iya. Kalau kita sudah menyadari bahwa yang kita berikan itu mungkin tujuannya baik, berbeda. Tapi kalau tujuannya untuk ria atau pamer, sombong, nah itu yang Tapi bahaya. ada ria yang lucu. Ria apa? Ria jenaka. Aduh. Nah, terakhir Kiai, boleh kita mendapatkan motivasi lebih lanjut di bulan Ramadan ini dihubungkan dengan topik kita bersyukur, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menjadi seorang yang mudah bersyukur kepada Allah. Baik, Pak Hilbram yang tercinta, pemirsa Indonesia, MOP lovers yang berbahagia, Agus Dermawan menyatakan bahwa kehidupan manusia ini temporer, nisbi, simpel dan singkat-singkat saja. Oleh karena itu mari sama-sama tidak perlu kita bersombong dan tidak perlu kita berbuat yang tidak baik di muka bumi. Sebentar saja hidup. Benasitin wa sab'in di antara 60-70 tahun saja. Oleh karena itu patut kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Barang siapa bersyukur, Allah tambahkan kok. Enggak bersyukur, tidak bersyukur, maka azab Allah teramat pedih dan sakit. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan event momentum Ramadan sebagai bulan kawah canda di muka ini dengan berbuat kebaikan dan kebaikan itu pun tergantung kepada kita. Men proposis God disposis, bahwa manusia punya rencana dan Allah yang menentukan. Tetapi manusia juga penentu akan surga neraka. Hendaknya kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Amin. Allahumma Amin. Ya, Amin. Ya, alamin. Terima kasih Kiai. Baik, MOP lovers, itu dia pembahasan kita mengenai nikmatnya bersyukur kepada Allah. Amin. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Kiai Agus Darmawan bisa bermanfaat untuk kita semua MOP lovers ya. Terima kasih sudah menyaksikan Cermin Ramadan di episode kali ini. Terima kasih juga untuk Kiai Agus Darmawan. Alhamdulillah dapat kesempatan kita mendengarkan ilmunya di Cermin Ramadan. Juga terima kasih dengan Pak Hilbram. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kiai. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store tentunya bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di Cermin Ramadan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar.